你的信任！斗鸡丞相，你在干什么？ Halo YouTube, selamat datang di MH Movie. Dikarenakan banyak yang meminta langsung dibuatkan alur cerita Sising-Ji Season 3, maka untuk video kali ini kita akan membahas alur cerita Sising-Ji Season 3 episode 18. Di episode sebelumnya telah diceritakan terjadi suatu pertempuran antara pasukan kerbau dengan pasukan lebah. Dalam pertarungan itu, Raja Kerbau akhirnya berhasil membuat Ratu Lebah terpojok dan tak berdaya. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata Perdana Menteri Douji berkhianat dan menyerang Raja Kerbau. Hingga hal itu membuat semua orang merasa terkejut. Douji lalu mengatakan bahwa dia sudah sejak lama mempunyai dendam kepada Raja Kerbau. Sementara itu Bailang yang sedang mencari Xiao Yu yang diculik oleh prajurit lebah, dia menemukan bulu atau sisik Xiao Yu yang terjatuh di suatu tempat. Namun sayangnya kedatangan Bailang itu diketahui oleh beberapa prajurit lebah yang langsung menyerang Bailang. Bailang lalu berubah ke dalam wujud naga api yang dengan mudah mengalahkan prajurit-prajurit lebah itu. Bailang lalu menanyakan keberadaan Xiao Yu kepada salah satu prajurit lebah yang barusan dia serang. Prajurit lebah itu mengatakan bahwa Xiao Yu pasti sudah mati dan saat ini dia berada di dalam ruangan madu. Sementara itu di dalam sarang lebah, terlihat Xiao Yu sangat ketakutan menghadapi para lebah yang akan memangsanya, hingga pada akhirnya membuat Xiao Yu pingsan di tempat itu. Di lembah kematian, Perdana Menteri Douji mengatakan kepada Raja Kerbau bahwa sudah sejak lama dia ingin membunuh Raja Kerbau yang menurutnya sangat menjengkelkan karena mempunyai kepribadian ganda. Perdana Douji mengatakan bahwa sebenarnya Raja Kerbau tidak mempunyai adik perempuan karena menurut Perdana Douji ternyata Raja Kerbau dan adiknya adalah satu orang yang sama. Mendengar hal itu, Raja Kerbau tidak terima dan sangat marah kepada Perdana Menteri Douji, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat Raja Kerbau telah berhasil mencekik Perdana Menteri Douji, tiba-tiba Ratu Lebah datang dan menancapkan sengatannya ke dalam tubuh Raja Kerbau. Ratu Lebah juga memasukkan telur-telurnya ke dalam tubuh Raja Kerbau sehingga membuat kekuatan Raja Kerbau semakin melemah. Melihat hal itu, Perdana Menteri Douji merasa sangat senang karena akhirnya berhasil membalaskan dendamnya kepada Raja Kerbau. Namun kesenangan Perdana Menteri Douji itu ternyata tidak bertahan lama. Karena setelah itu tiba-tiba Ratu Lebah memerintahkan kepada pasukannya untuk menyerang Perdana Menteri Douji. Hingga pada akhirnya Douji tewas dalam serangan itu. Ratu Lebah yang masih berusaha memasukkan telur-telurnya ke dalam tubuh Raja Kerbau, dia merasa sangat terkejut karena ternyata racunnya tidak mampu melumpuhkan Raja Kerbau. Ratu Lebah lalu teringat bahwa sebelumnya dia pernah mendapatkan serangan dari Xiao Yu. Meski serangan itu dianggap lemah, ternyata serangan Xiao Yu itu berhasil mengurangi kekuatan racun Ratu Lebah.
我太轻视他了。 Raja Kerbau yang tahu bahwa Ratu Lebah saat ini sangat lemah, dia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Ratu Lebah. Hingga akhirnya Ratu Lebah berhasil dia kalahkan dalam pertarungan itu. Melihat ratu mereka telah mati, para pasukan lebah pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari medan pertarungan. Dan akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh pasukan kerbau. 小蜜蜂们终于走了。 Sementara itu, Bailang akhirnya juga berhasil menyelamatkan Xiao Yu dan segera meninggalkan sarang lebah. 他们的毒液对我并没有起作用。 Kematian Ratu Lebah ternyata juga meninggalkan masalah baru bagi Tan Sangzang dan murid-muridnya. Akibat pertarungan itu, ternyata membuat Raja Kerbau berubah menjadi roh jahat yang terus berambisi untuk memakan daging segar. Di akhir film, kita diperlihatkan ke alam baka, tempat sebelumnya Sun Wukong melintasi jembatan terlupakan. Di tempat itu, kita diperlihatkan seorang perempuan pemandu yang sebelumnya mengantar Sun Wukong di jembatan terlupakan. Perempuan itu tidak sabar ingin mengintip ingatan seseorang yang dia rasa mempunyai hubungan dengannya. Dan orang itu ternyata adalah Sun Wukong.孙悟空， Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.